Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar mengenai tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 3, tentang Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Simak pembelajarannya dengan baik ya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam memanfaatkan potensi secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut ini beberapa jenis aktivitas ekonomi dalam bidang ekonomi terkait. Keragaman ekonomi di Indonesia ada beberapa. Yang pertama yaitu di bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang kehutanan, bidang pertambangan, bidang industri, bidang perdagangan, dan bidang jasa. Akan dijelaskan satu persatu keragaman ekonomi sesuai dengan bidangnya. Yang pertama yaitu bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung berapi. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi 2, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, sedangkan pertanian lahan kering hanya membutuhkan sedikit air. Contoh dari pertanian lahan basah adalah sawah irigasi dan sawah lebak. Sedangkan pertanian lahan kering contohnya adalah tegalan dan perkebunan. Aktivitas ekonomi yang kedua yaitu di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Beragam aktivitas ini menyediakan hasil ternak yang melimpah. Jenis hewan yang dibudidayakan terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu peternakan unggas, kedua peternakan hewan kecil, dan ketiga peternakan hewan besar. Contoh dari peternakan unggas adalah ayam, itik, burung, dan angsa. Sedangkan contoh dari peternakan hewan kecil adalah kelinci, kambing, dan domba. Lalu, contoh peternakan hewan besar yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok atau bulu tangkis. Aktivitas ekonomi yang ketiga yaitu di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan.
Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu, nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi ke laut, dan angin laut untuk kembali ke darat. Kini, nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal motor untuk menggerakkan perahu. Sedangkan aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau. Contohnya yaitu budidaya ikan lele, mas, nila, dan mujair. Sedangkan budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Aktivitas ekonomi yang keempat yaitu di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki sebagai karpet hijau dan paru-paru dunia. Julukan ini dikarenakan hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Hutan mengandung keragaman sumber daya alam hayati, potensi hasil hutan kayu, dan hasil hutan non-kayu, seperti kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan yang gundul. Berikut ini adalah manfaat hutan. Pertama, yaitu manfaat ekonomis yang telah dijelaskan tadi. Kedua, penyimpan cadangan air. Ketiga, penyeimbang iklim. Dan keempat, tempat habitat flora dan fauna. Dan bahkan hutan juga dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Aktivitas ekonomi yang kelima yaitu di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang, seperti barang tambang minyak dan gas atau migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Aktivitas ekonomi yang keenam yaitu di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman, makanan,
serta pupuk. Aktivitas ekonomi yang ketujuh yaitu di bidang perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam, ada pula yang miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar, agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah dikenal dengan sebutan ekspor-impor. Aktivitas ekonomi yang kedelapan yaitu di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan oleh selat dan laut. Oleh sebab itu, memerlukan beberapa bidang jasa untuk memenuhi kegiatan ekonomi di Indonesia. Contoh aktivitas bidang jasa yang pertama adalah jasa transportasi darat, udara, dan laut, jasa komunikasi, jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan masih banyak lagi jasa-jasa yang lainnya. Tiba saatnya pada pemberian tugas. Kerjakanlah tugas-tugas berikut dengan teliti. Kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua ataupun saudara kalian dalam mengerjakan tugas tersebut. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian materi yang disampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.